wajib disesuaikan dengan lokasi lembaga tempat dia kerja. Gitu. Baik. Tapi kalau mau semacam skill employee, jadi pekerja yang punya kemampuan, ya bersabar sedikit lah. Misalkan kan ada training skill yang 3 bulan, ada yang 6 bulan. Kalau yang animasi malah cuma 1,5 bulan. Atau teman-teman pengen belajar tentang digital konten atau kayak saya lah, seperti saya penulis, itu di bootcamp sekitar 4 bulan misalnya. Maka rentang waktu 4 bulan ketika keluar kita punya keahlian tertentu. Keahlian tertentu. Jadi bergantung Mbak Elsa nih. Mbak Elsa maunya ekonomi, pure uang, dana yang dibutuhkan, atau punya target yang lain. Tapi saran saya sih, ya nunggu sebentar untuk sesuatu yang jauh lebih besar juga bagus. Atau disambi kerja dari pagi sampai jam 5, nanti after maghrib sampai dengan jam 9 ikut training. Tapi harus siapin kondisi fisik. Oh iya, harus siap fisiknya juga ya coach ya. Karena jangan gara-gara dia training atau cari kemampuan skill di luar, pekerjaan utamanya terbengkalai, itu nggak boleh. Oke coach, ya gitu Kak Elsa ya. Nah, terus gimana caranya untuk membangun personal branding sebagai fresh graduate coach? Personal branding. Ya. Nah, ini masih Elsa beda? Masih coach. Banyak beneran ya. Beneran ini kayaknya. Iya coach. Personal branding. Personal branding itu agak berat ngomongnya. Kalau Mbak Elsa belum masuk ke dunia industri, ini agak berat nih, agak berat. Karena personal branding itu bukan kita yang menciptakan, bukan. Personal branding itu adalah identitas kita, tapi bukan kita yang menciptakan. Kita boleh berencana, namun ada hal yang harus diperhatikan. Caranya seperti apa? Gini, waktu saya ngisi seminar, padahal online ya, saya ngikut seminar padahal online. Nah terus waktu saya ikut seminar online, ada orang yang dia ngomong, dia ngirim WA ke saya, dia lari katanya dari toilet, lari sambil mungkin badannya banyak air, cipratan air. Dia bilang, itu guru saya katanya. Ditanya, kok lu tahu? Suaranya khas. Nah suara khas saya berarti branding bagi mereka yang ada di luar sana. Jadi kita nggak bisa ngapa-ngapain tentang branding, hanya merencanakan apa yang kita mau. Tapi yang menciptakan branding adalah orang luar terhadap diri kita. Supaya kita terbranding, maka teman-teman harus punya keunikan tertentu yang orang lain nggak punya, atau setidaknya punya sedikit. Coach. Gitu. Kayak tadi disebut suara saya disebut khas, itu kan tertentu lah ya. Yang kedua, selain yang sifatnya alamiah, ada yang memang kita latih. Misalnya brandingnya pemain PSSI siapa? Martin Paes. Branding siapa? Skill dia yang orang lain nggak punya. Oke coach. Martin Paes kan kiper timnas ini coach. Apa? Kelincahan. Kalau udah lincah, pasti orang bilang, itu kalau bukan Martin, gol tuh. Nah, siap dia adalah kelincahan. Oke coach. Maka Mbak Elsa harus cari nih, mau dibentuk secara apa brandingnya. Kita nggak boleh merekayasa, tapi nanti yang menentukan adalah orang lain. Baik coach. Nah, terima kasih coach. Nah, untuk lanjut ke personal branding kan coach, ini kan berarti berhubungan dengan bakat kita kali ya coach, bakat dan minat kita di kemudian hari untuk di tempat kerjanya coach. Nah, gimana coach untuk caranya melihat bakat kita coach? Kadang orang ini kan sebenarnya bakat saya apa sih coach? Nah itu coach. Bakat kalau kita bicara bakat ini sebenarnya saya nggak terlalu pengen banyak teori, saya pengen banyaknya apa yang ada di dunia nyata ya. Jadi gini, bakat itu bukanlah sesuatu yang harus kita takutkan. Ada orang memang bakatnya itu pintar bicara. Itu dia dari kecil memang begitu pintar bicara, berarti bakat dia dibawa dari lahir. Bakat
berarti dari lahir. Lahir karunia Baik. ini. Yang kedua, ada yang bilang gini, nih Mas Faisal sejak ikut Mas Agung jadi hebat nih. Berarti bakat terjadi karena lingkungan. Lingkungan. Itu yang tadi saya bilang, pertemanan menentukan masa depan. Atau Baik. besti kopi. Yang ketiga, ada yang karena keterpaksaan. Keterpaksaan, Coach. Misalnya keterpaksaan gini. saya memang anggaplah sekarang saya pengajar, baik dosen, trainer, motivator, ya pelaku bisnis juga. Tapi waktu saya masuk ke kelas itu sebenarnya dicemplungin. Baik. Saya diminta untuk workshop, ternyata pengajar utamanya nggak hadir, mau nggak mau saya masuk kelas. Itu kan dicemplungin. Nah itu keterpaksaan. Enak juga ya. Nah, setelah enak berlanjut sampai sekarang. Baik, Coach. Ada 5 ya, tapi 3 kayaknya udah cukup menjawab lah ya. Oke, berarti ini bakat sebenarnya bisa dibentuk juga ya, Coach. Ya. Oke, Coach, siap, Coach. Nah, apakah penting nih, Coach, kerja sesuai jurusan nih? Kadang kan ada orang di luar nih, ini saya juga nih, Coach. Dulu saya dari komputer tapi kerjanya di dapur, Coach. Nah, ini mungkin teman-teman di luar nih juga ngerasain nih. Apakah penting, Coach, kerja itu sesuai jurusan, Coach? Nah, ini teman-teman nih. Penting nggak sih kerja sesuai jurusan? Nah, saya perlu ngopi juga nih. Silakan, Coach. Kita ngopi boleh. Sambil ngopi nih selain dukungan dari Mas Agung dan tim dari Hospitality, ada juga dari Hotel Jangkri yang di Klender, ada Warung Cindy yang di Rawamangun. Itu nanti untuk hadiah yang LH Talk dan buku dari mereka tuh. Warung Cindy di Rawamangun, tempatnya di mana saya lupa. Kalau nggak salah depan kampus ya, Jalan Toy Jati. Katanya itu Jalan Jangkri di Kompleks Andang. Oke, Coach. Nanti kita bantu share alamatnya ya, Coach. Kita tag di sosmed kita nanti, Coach. Makasih pecel yang Sri dari Mbak Sri itu. Enak kan pecelnya ininya, sambal pecelnya. Makasih juga Warung Cindy ya. Oke, Coach. Membantu untuk hadiah. Terima kasih, Coach. Nah, tadi ya, kembali ke pertanyaan tuh. Penting nggak sih? Kalau penting nggak sih, yang ngejawab itu bukan saya, bukan Mas Agung, bukan Mas Faisal, bukan Mbak Nadia, bukan Mbak Tria, bukan Mei, bukan. Yang ngejawab adalah tempat di mana kita bekerja. Siap, Coach. Misalnya teman-teman mau masuk LH Talk atau timnya LH Pro. Jurusannya apa? Perikanan. Pertanyaan saya kan simple. Bisa operate IG nggak? Bisa. Ya udah, saya nggak akan nanya lagi cara ngejaring ikan kayak gimana. Nggak akan saya tanya, langsung praktekin. Ternyata bisa. Oke. Misalkan Tria itu jurusan apa dia? Tria itu seni. Dia mungkin penari dan lain-lain. Dia bilang, boleh nggak saya masuk ke LH Talk? Kita tanya, bisa nggak edit video? Bisa. Ya udah langsung. Oke, Coach. Jadi jurusan itu perlu untuk ngebina main brand dia, otak dia berorganisasi, otak dia berpikir, otak dia untuk survive ketika ada masalah, otak dia untuk nggak baper gitu ya. Itu ketika dia kuliah. Tapi pas dunia kerja, skill pertama adalah lo kerja di entertain, lo kerja di dapur, bisa nggak masak? Mas Agung pasti begitu dong. Iya. Saya sarjana elektro, bisa bikin nasi goreng, kopi nggak? Ya di kampus nggak diajarin, ya silakan cari yang lain pekerjaan, kan begitu ya. Iya, Coach. Iya, maka bisa bikin nasi goreng, bisa, ayo langsung. Oke, Coach. Siap. Dan ini pun di perusahaan saya juga gitu, Coach. Sebagai contoh nih, Mas Faisal nih tugasnya konten kreator, Coach. Tapi jurusannya teknik industri, Coach. Sesuai dengan kebutuhan tadi itu di belakang layar Mas. Sesuai dengan keahlian yang kita butuhkan kita kan. Iya. Seperti itu. Ya, ketika mampu pun ya nggak masalah ya, Coach. Ya. Asal kerja ini juga dengan hati, tempatnya nyaman. Nah, itu lebih penting. Seperti itu. Nah, Coach, selanjutnya, Coach. Nah, menurut Coach, standar
orang sukses di zaman sekarang untuk Gen Z itu bagaimana, Coach? Ini kalau ngomongin Genji emang seru nih, bahkan OJKBI sampai turun tuh ngebentuk Oh iya, kira-kira Coach. Genji, karena kan 10-20 tahun ke depan Genji akan memimpin negeri ini ya. Iya, Bisa Coach. nanti 30 sampai 45 generasi alfa, generasi emasnya Indonesia, Genji dan alfa ini. Kalau kita kan mungkin udah di balik layar. eh, Kalau kita ngomongin tentang spesifiknya tadi kira-kira mau kemana ya? Standar sukses. Standar sukses. Nah itu dia nih, standar sukses itu bergantung dari, kalau kita ngomongin tujuan itu namanya ada grow. Ini bukan teori nih, ini praktek banget nih. Grow, G itu goals. Mas Faisal atau siapapun goalsnya mau ngapain? Saya pengen pergi haji, saya pengen punya rumah, saya pengen punya motor, taruh tuh. Berapa lama? 3 tahun ke depan. Nah, 3 tahun ke depan wajib punya motor, punya rumah, atau pergi haji, atau punya resto. Taruh dulu di sini. Lalu ada O. O itu apa? Option. Option itu apa sih? Untuk mencapai tujuan tadi, kita harus ngapain? Oh, harus kerja. Di mana kerjanya? Harga motor 36 juta. Berarti saya harus dapetin penghasilan yang kalau saya tabung 3 tahun ke depan 36 juta nggak bergerak tuh. Berarti kerjanya di mana gitu. Udah tuh dapat. Grow, O-nya. R-nya R-nya sebelum O tadi ada reason. Ada reason itu alasan. Nah, itu dibilang penting ya biasa, dibilang nggak penting ya penting. Misalnya, kenapa gue harus punya rumah? Iya dong, zaman sekarang nggak punya rumah, gue tinggal di mana? Daripada kita bayar kontrakan per bulan, bayar kosan per bulan, kan mendingan buat nyicil, misalkan gitu. Nah, itu reason, alasan. Maka tadi opsinya itu caranya. W-nya itu apa? Willingness. Willingness itu apa? Jalanin. Makanya saya di LH Talk selalu bilang, 1000 konsep di kami itu nggak terlalu pengaruh. Yang pengaruh adalah satu konsep langsung eksekusi. Satu konsep eksekusi. Satu konsep eksekusi. Nah, teman-teman yang udah punya rencana, nggak usah banyak mikir, nggak usah banyak tunggu. Jalanin. Oke, Oke, itu ya teman-teman. Nah, mungkin dari teman-teman mau ada pertanyaan, saya persilahkan tulis aja di kolom komentar. Kita lanjut lagi nih, Coach. Nah, Coach, kadang Gen Z ini kan sering ikut-ikutan sama teman-temannya nih, Coach. Ketika dia itu temennya ambil jurusan ini misalkan, dia ikut, iya, kuliah. Kamu mau kuliah di mana nih? Misalkan di sebuah universitas A, ambil jurusan B misalkan. Nah, ini ikut-ikutan, Coach. Nah, ada juga yang mungkin dipaksa nih dari keluarganya. Kamu ini aja, udah nanti bakalan jadi orang sukses. Tapi sebenarnya bukan passionnya dia, Coach. Nah, menanggapi hal seperti itu gimana, Coach? Harus bagaimana ini? Bagaimana ya? Nah, ini bagi yang ikut live atau yang ikut taping nanti kebetulan bergenre orang tua, dengan anak janganlah dipaksa-paksa, jangan dipaksa-paksa. Boleh kita punya tujuan, tapi diskusikan dengan anak. Kalau anak sudah punya tujuan, diskusikan mana yang terbaik. Tapi kalau ternyata pilihan anak salah, ya orang tua harus mengarahkan mana yang terbaik. Kalau ternyata anak jauh lebih benar, ya kita harus support. Oke, Nah, pertanyaannya gimana kalau udah salah gitu kan? Kalau udah salah tuh gini, sebenarnya kan nggak ada yang salah dalam setiap pilihan hidup tuh nggak ada yang salah. Cuma mungkin optimal nggak optimal ya hasilnya. Misalnya, simpelnya gini, anak saya itu waktu SD SMP otaknya dia itu jelas banget, saya pengen jadi ulama. Wah, kita seneng luar biasa, nih orang keren banget. Pas masuk SMP berubah tuh, saya mau jadi astronomi. Astronomi kok bisa? Iya kan ulama yang astronomi banyak, disebutin lah nama-nama ulama-ulama Islam yang hebat-hebat ya, ilmuwan-ilmuwan cendekiawan muslim di ulama tapi cendekiawan. Boleh lah, alasan masuk akal kan? Oke, Coach. Waktu SMA pindah, bukan ulama, bukan astronom, melainkan teknik kimia. Oke, Coach. Teknik kimia. Terus nanya, beneran Kak? Bener. Saya kata siapa? Temen atau kakak? Ya aku sendiri. Ya udah jalanin aja. Pas masuk susah ya. Ya kalau emang susah pilihannya dua.
Yang susah buat jadi gampang dengan kursus atau dengan belajar sama teman. Kalau nggak sanggup, pindah. Oke, Gitu. coach. Jawaban dia, lanjut aja lah. Ya udah, karena lanjut berarti wajib dicintai nih teknik kimia. Iya, iya, Nah, coach. setelah lulus, kerjanya advertising. Oh. Bikin merchandise yang ini saya pakai, termasuk yang Oke, siap, coach. Kakak suka nggak? Suka, ya udah. Kalau memang suka di merchandising, maka satu, di merchandise ada hasil. Baik, coach. Nah, tapi untuk mencapai hasil kan ada resiko. Nah, Baik. dua-duanya harus dihadapi. Siap nggak? Siap, ya sudah, jalani. Gitu. Oke, coach. Nah, coach, kira-kira coach, kalau kita nih setelah lulus nih mau bisnis nih yang Gen Z, teman-teman Gen Z nih ya. Kira-kira bisnis apa nih coach yang cocok buat mereka, coach? Gen Z mau bisnis. Nah, gini. Nanti di next podcast kan kita udah rencana tuh pengen ngomongin peluang bisnis 2025-2026. Baik, coach. Nah, untuk para milenial Gen Z ini, yang penting adalah satu, kan Gen Z udah sering banget disorot nih oleh masyarakat di luar sana, tapi di luar LH Talk dan di luar podcast kita, bahwa mereka adalah generasi strawberry, generasi yang sekali senggol crying, sekali senggol darah gitu. Nah, yang para milenial atau Gen Z ini, kuatin dulu mental, karena dunia bisnis, dunia industri itu yang tadi saya bilang, 3 tahun ke depan itu goals, tapi kan dari 1 tahun ke 2 tahun 11 bulan itu kan proses. Iya, Dia ada, mungkin kita nggak makan seharian, mungkin kita haus, mungkin kita wajib pinjam sama teman, wajib kita harus melunasi utang, wajib kita beres-beres kayak saya sekarang beres-beres sama pindahan, itu harus dijalanin. Iya, coach. Nah, Gen Z itu harus kuat kayak begitu. Di dunia kerja lebih dari itu. Karena di dunia kerja dimanapun, karakter manusia selalu ada. Ada yang motivator, ada yang free rider, ada yang toxic, ada yang bestie. Nggak mungkin. Kita kan bukan malaikat yang di satu tempat bestie semua. Nggak mungkin. Pasti ada yang toxic, ada yang free rider. Jadi cara kita gimana? Ya akrabkan yang motivator dan yang bestie, yang dua cukup say hello. Gitu. Baik, coach. Jadi bisnisnya adalah cari yang sesuai dengan kenyamanan teman-teman. Baik, coach. Oke, coach. Nah, ini kadang ada juga nih Gen Z ini yang jadi konten kreator nih, coach. Ya, ngontenin sesuatu hal nih. Dan yang ada beberapa Gen Z ini yang kontennya flexing ini, coach. Ya mungkin pakai mobil mewah ya, bajunya branded, atau mungkin bawa tas gitu, atau mungkin juga testimoni HP keren-keren nih, coach. Mungkin juga banyak sih, coach, kayak makan di restoran nih diborong gitu. Mungkin teman-teman banyak yang lihat nih pasti konten kreator seperti itu. Mungkin juga pakai jam yang branded nih. Nah, kalau coach ini gimana nih? Oh, coach juga pakai jam nih, coach. Nah, ini jam apa ini, coach? Kira-kira nih, coach? Ini sebenarnya ini jam ini saya pakai. Pernah nggak Mas Agung ngeliat saya pakai jam? Dulu kayak bukan ini deh, bukan, coach. Ya? Karena jam boleh ini jam apa nih? Ini boleh disut mungkin. Jadi jam ini tadi bagi teman-teman yang ini ketahuan di zoomnya itu. Ini jam kemudian batu akik, batu permata banyak yang saya punya itu pengasih semua, termasuk jam ini. Oh, nah, berarti pemberian dari teman ini, coach. Pemberian ini saya bagi teman-teman yang ngasih nih, mohon maaf banget karena saya bukan penyuka jam dan emang jarang sekali pakai jam. Ini saya dapetin lagi pas mau pindahan kayak begini. Saya bongkar-bongkar, ada jam pemberian nih. Ini ada batu akik pemberian nih. Ini ada kalung-kalung yang kalau laki-laki karena nggak boleh kita simpan pemberian. Kapan diberi? Waktu pas saya ulang tahun. Oh, hari spesial ini, coach. Jadi kalau saya ulang tahun itu ada yang ngasih WA, ada yang buatin video khusus. Baik, coach. Waktu saya masih kecil, entah mereka dapat video dari mana saya nggak ngerti. Mereka dapat foto saya waktu dulu, saya nggak ngerti itu. Kalau dibuatin video, ada yang ngasih motor, ada yang ngasih meja, ada yang ngasih jaket dan lain-lain lah. Termasuk jam ini nih.
ini hadiah ulang tahun dari someone yang kebetulan ngelihat saya pernah pakai jam, dia ngasih ini. Tapi ini bukan flexing teman-teman, ini benar-benar menghargai pemberi dan juga untuk waktu. Nah, waktu konten kreator, gimana kalau flexing? Nah, sebenarnya kalau kita flexing kan cenderung ini, saya nggak menyalahkan konten kreator ya, mungkin kalau dia kan memang tujuannya konten ya. Nah, ini bagi yang pengikutnya, followernya, konsumerisme itu boleh sepanjang dia butuh dan punya dana. Baik, Coach. Tapi kalau dia nggak butuh, apalagi nggak punya dana, maka konsumerisme cukup jadi bahan bacaan Oke, atau Coach. bahan penglihatan. Misalkan kalau saya pengeluaran misalkan ya sekian belas juta, itu memang untuk kebutuhan, untuk kebutuhan. Kalau memang saya rasa nggak butuh, nanti pengeluaran bisa berkurang, bisa 9, bisa cuma 5 juta, bahkan bisa cuma 3 juta. Baik, Gitu. Coach. Sisanya ngapain? Saya tabung, saya main saham, saya main Elba Mulia, saya main reksadana gitu kan. Itu kan Baik. tujuan untuk investasi. Ya, flexing sekedar sekali dua kali boleh, yang penting jangan menguras isi dompet, isi kantong atau isi digital rekening kita, pakai telepon jangan. Siap, Coach. Jangan. Gitu. Nah, oke. Mungkin jangan berlebihan ya, Coach, Jangan daripada berlebihan. boncos nanti, Coach. Oke, Juga Coach. sering seneng ngopi, tapi kopinya Starling lah. Siap, Coach. Oke. Coach, saya izin minum dulu ini, Oh, Coach. boleh. Kita ngopi lagi. Nah, teman-teman di rumah boleh yang mau ngopi ya. Ya mungkin nanti teman-teman yang mau jadi narasumber ikut podcast kita juga boleh, nanti langsung DM aja sama adminnya ya. Kita undang nanti buat kita ngobrolin hal-hal seru seputar dunia Gen Z. Nah, Coach, hari ini kan Coach ini prepare pindahan nih, Coach. Iya. Ada cerita apa ini, Coach, di balik rumah ini? Kira-kira udah berapa lama, Coach, tinggal di rumah ini, Coach? Di rumah ini hampir 10 tahun. 10 tahun, wah 10 tahun. lama juga ya. Kebetulan teman-teman yang live dan juga yang nanti ya, karena upload taping, saya dan keluarga termasuk kontraktor. Oh, siap, Coach. Kontraktor, kontrak sana pindah, kontrak Oh. sini. Oke, Coach. Jadi ya meskipun sudah punya pengalaman untuk pindah sana pindah sini, tapi pindahan itu capek luar biasa. Oh iya, Coach. Kita persiapan pindah itu, packing itu, kalau teman-teman tadi yang tadi Mas Agung dan tim saya disidak luar biasa tuh, ada mungkin sekitar 50 lebih kontainer plastik dan di kontainer box plastik dan dus itu udah di packing, itu perlu waktu berbulan-bulan itu. Bulan-bulan itu capek luar biasa. Nah, itu ceritanya kita harus siapin. Kemudian nanti ketika pindahan kita harus mencari rumah yang sesuai. Sebisa mungkin jangan pindah-pindah lagi lah. Oke, Coach. Terus karena rumah saya dikontrakin, jadi saya nggak mungkin juga nyuruh penghuni pindah kan. Terus cerita berikutnya adalah kalau kita pindahan, kita harus adaptasi lagi dengan dunia yang baru, lingkungan yang baru. Dan yang ketiga, kita punya periode yang terputus-putus. Misalkan saya di Jakarta Pusat, mulai Jakarta Pusat, lalu pindah Jakarta Timur, lalu pindah kemana, itu jadi terputus-putus. Baik, Coach. Nah, cuma karena saya penulis, saya bisa ngerangkai semuanya. Oke, asik ini, Gitu. Coach. Tapi kalau teman-teman yang mungkin belum terbiasa, bisa mungkin jangan pindah. Karena itu akan menjadi kampung halaman bagi keturunan kita berikutnya. Oke, siap, Coach. Nah, Coach, mungkin ini pertanyaan terakhir ini, Coach, sebelum kita tutup sesi pagi hari ini. Nah, Coach, apa satu hal yang harus Gen Z sadari nih sejak awal sebelum ambil keputusan, Coach? Mengambil keputusan ya. Jadi gini, keputusan itu kan harus didasari dengan willingness bahwa kita akan mengeksekusi. Baik, Coach. Itu kan sebuah pilihan yang ya kadang-kadang dia perlu drakor, kadang-kadang dia perlu drama Thailand gitu ya, kadang-kadang dia perlu analisa yang dalam. Kenapa? Karena tujuan itu atau keputusan itu teman-teman nggak boleh harus disepakati, dijalanin. Nggak boleh ngambil keputusan terus nggak ada eksekusi, jadi percuma keputusan itu.
Nah, sebelum keputusan itu nyampe, maka teman-teman mau nggak mau harus mikirin dampak dari keputusan itu apa. Misalnya gini, saya mau pindah rumah sekarang nih. Misalkan dari Mas Agung ngasih tempat di Duren Sawit, dari Mas Faisal ngasih tempat di Klender, dari Mbak Nadia dan tim Hatop yang lain ngasih misalkan di daerah Pisangan. Saya harus survei Pisangan itu kayak gimana lingkungannya, harganya berapa, kalau saya nanti di sana 10 sampai 20 tahun ke depan dampaknya bagi saya apa. Yang di Klender juga begitu, yang di Duren Sawit begitu. Lalu saya putuskan ternyata di antara ketiganya yang paling bagus, misalnya Duren Sawit karena lingkungannya bagus. Kalau nanti saya punya keturunan anak cucu nanti di sana, maka itu akan jadi kampung halaman yang bagus. Kemudian transportasinya oke, kemana-mana dekat. Itu sebenarnya mana kemana-mana dekat itu kita benar masih bingung itu apa ya. Nah, kita putusin. Baik, Coach. Maka ketika kita putuskan dengan analisa itu, kita harus siap. Nah, jadi sebelum Oke, kita Coach. siap, maka kita mikirin dulu matang-matang. Oke, Coach. Nah, hari ini seru banget nih ya. Kita ngobrol bikin podcastnya di rumah Coach ini. Maafan nih kalau mengganggu prepare-nya Coach ini. Dengan senang hati. Tadi sebenarnya emang nggak ada sidak, pengen lihat ke belakang Coach, tapi saya penasaran nih Coach. Kalau saya pengen buang sampah, ternyata ada tamu datang. Oke Coach. Nah ini nanti buat Mbak Elsa dan teman-teman yang udah komen ya. Nanti kita minta alamatnya buat Mbak Elsa. Nanti silahkan inbox ya. Nanti juga kita bantu inbox nih buat kita mintain alamatnya, dan hadiah dari kita nanti kita yang kirimin Kak. Gitu. Kita cukup minta alamatnya aja buat Kak Elsa ya yang hari ini. Nah, kemudian Coach mungkin di akhir sesi ini ada kesan nggak nih buat Gen Z nih Coach? Pesan-pesannya nih buat Gen Z nih Coach. Tuh, Mbak Elsa dan teman-teman yang udah ngasih pertanyaan, terima kasih banget ya. Nih, asli saya belum tahu tuh pertanyaan isinya apa gitu ya. Saya lagi siap-siap mau pindah. Dan memang selalu gitu kita ya. Kita Iya, dadaan semua, tahu bulat semua, selalu begitu. Bahkan salah satu murid saya tuh di Jatinegara namanya Gais ya. Dia juga termasuk yang nyariin rumah tuh di daerah Bintara tuh. Gais pernah bilang, "Coach, box abis," kata dia. Loh kenapa? Orang tuh kalau untuk live agak cenderung menghindar karena live itu kan experience banget, nggak bisa direkayasa. Sekali dia jawab ya itu dia jawabannya. Ya, emang itulah ciri khas kita kan ya. Kembali ke pertanyaan tadi tuh, kesannya gini, siapapun dia, saya kah, Mas Agung kah, Mas Faisal kah, Mbak Nadia kah, Tria kah, Mbak Elsa, kemudian Mei, lalu siapapun dunia sana, ada pemenang-pemenang yang sebelumnya, ada Reyesa, ada Bemayu Hakim, ada Mufti, ada Padel Permana, ada banyak lagi di luar sana jadi pemenang itu ya. Pasti masing-masing punya karakter, pasti masing-masing punya keunggulan. Ada juga Pita di Temanggung, ada Anelia di Temanggung gitu, ada Mas Ano di Cilacap, ada Mas Gusta dan Mbak Irma juga di Cilacap tuh. Mereka punya keahlian. Waktu saya datangi, mereka punya keahlian yang saya nggak berpikir, oh mereka ahli sekali. Padahal dia bukan karyawan tetap, ya, outsourcing, tapi punya keahlian. Nah itu dia, para Gen Z, Gen Y, Gen Alpha, Gen Milenial, Gen apapun, teman-teman punya keahlian yang belum tentu orang lain punya. Maka manfaatkan itu. Jadilah teman-teman menjadi yang terbaik versi teman-teman. Siap, Coach. Kalaupun ternyata orang lain saat itu belum sadar, belum ngeh untuk menghargai, kita bisa menghargai diri sendiri. Misalkan jadi kreator, jadi penulis, jadi seperti anak saya jadi public speaker. Saya malah baru tahu tuh, anak saya, Kak, ada uang nggak? Ada, duit aku banyak. Dari mana? Jadi affiliator dia. Rajin banget jadi affiliate sana sini, duitnya banyak dia. Saya jadi ini, jadi public speaker. Wah keren. Nah itu dia. Jadilah yang terbaik versimu. Kalau orang lain belum ngeh, kalau kita nanti update posting nggak perlu flexing lah kayak gitu kan, itu kenyataan nggak flexing. Orang lain akan tahu. Maka anak saya udah sering dipanggil ke sana kemari, dapat akomodasi, meskipun itu bukan tujuan utama, tapi bonus kan, dapat akhirnya pas lihat dompetnya banyak banget duitnya.
Nah, Baik. jadilah yang terbaik versi dirimu. Kalaupun orang lain belum ngeh saat ini, insya Allah besok dan lusa mereka akan memberikan sesuatu buat kita dan juga buat masa depan kita. Amin. Makasih Coach. Nah, buat teman-teman, itu podcast kita di pagi hari ini ya. Tetap semangat dan jangan lupa nih teman-teman tolong bantu subscribe, like, share dan komennya ya agar kita tetap terus berkarya ya. Nah, akhir kata saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah stay dari awal sampai akhir acara. Saya doakan semoga kita semua diberikan kemudahan dan kelancaran dalam menjemput rezeki dan selalu diberikan kesehatan Coach untuk terus beraktivitas dan berkarya. Amin. Selamat pagi, saya Agung dan saya Kang LH atau disebut Coach LH. Bagi teman-teman yang punya informasi rumah-rumah, mumpung saya boleh. belum bilang yang lain, boleh juga ya info-info ya. Siap Coach. Saya dan Coach LH izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam LH. Satu jam udah lewat ya. Iya, kurang lebih 1 jam nih Coach. Ya, lanjut. Ngopi. Yang mau bongkar itu nggak